Kita panggilkan Tria Ulgiah dari Pondok Pesantren Rodotul Tolibin, Buleleng, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tria Ulgiah. Saya dari Pondok Pesantren Rodotul Tolibin Buleleng. Saya berasal dari Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Miracle Podcast Buleleng. Miracle Podcast Buleleng, kreativitas, integritas, prestasi tak terbatas. Kembali lagi bersama kami dan saya Muti Antasari sebagai host kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan sangat-sangat menginspirasi kita semua. Seorang siswi yang perjalanannya butuh perjuangan hingga mendapatkan hadiah umroh. Siapa lagi kalau bukan finalis Dai Mitra Polri tahun 2023. Ini dia, Tria Ulgiah. Selamat datang di podcast kami, Tria. Ya, terima kasih. Oke, Tria, jadi di sini kita penasaran sama Tria bagaimana perjalanan awal mula Tria bisa menjadi finalis dan mendapatkan hadiah umroh. Jadi gini, awalnya tuh ada salah satu guru Buleleng itu ngasih info ke Tria bahwa Kemenak RI itu ada bekerja sama dengan Mitra Polri mengadakan lomba dai. Nah di sana itu Tria ada inisiatif buat ikut. Sebenarnya sih iseng-iseng buat coba-coba gitu kan. Nah kata guru Tria nih, ya udah nggak apa-apa, coba aja, kan nggak ada salahnya buat mencoba kan. Nah awalnya tuh padahal buat videonya ini udah dari bulan Juli udah ada buat video, sedangkan Tria buat video itu baru dari bulan September. Nah itu termasuk akhir-akhir Tria buat videonya. Buat video itu Tria bulan September, terus setelah itu video ini diupload di salah satu aplikasi Supertech. Nah di sana itu bukan cuma sekedar ngupload aja, karena di sana itu Tria harus minta vote kayak gitu dari teman-teman. Jadi Tria chat semua teman-teman Tria, keluarga, guru-guru semua Tria chat, dan alhamdulillah beberapa ada yang bantu download karena ada beberapa yang nggak bisa karena kan tau lah ya HP-nya tuh sekarang memori internal hampir habis kayak gitu. Nah terus udah Tria minta tolong vote. Nah vote-nya ini bukan cuma satu kali karena vote-nya ini bisa 12 jam sekali. Nah sudah tahap awal itu jujur Tria cuma dapat vote itu 80. Sedangkan teman-teman yang lain itu yang udah upload dari berapa bulan yang lalu itu sudah sampai berapa, ada yang 6.000, ada yang sudah 5.000. Nah di sana Tria udah putus asa kayak gitu, udah kayak putus asa karena wah nggak mungkin dah nih bisa lolos ke tahap selanjutnya, karena Tria itu cuma 80 vote-nya, sedangkan yang lain itu udah beribu-ribu gitu. Nah kata guru Tria, nggak apa-apa, semangat, kalau udah rezeki gak bakal kemana. Ya udah, habis itu Tria lanjut, ada info dari Supertech. Di sana dapat info bahwa yang masuk ke tahap selanjutnya. Nah tahap selanjutnya itu awalnya kan dari 5.000 peserta nih. Nah setelah itu tahap selanjutnya diambil 500 peserta. Setelah itu infonya itu malam, alhamdulillah Tria lolos ke tahap selanjutnya, yaitu 500 peserta itu. Nah setelah itu vote itu diulang dari 0 lagi. Nah semua yang 6.000, yang 5.000 itu 0 juga vote-nya. Jadi diulang dari awal semua kan vote-nya yang 500 peserta. Nah di sana udah mulai ada penjurian sedikit-sedikit, mulai juri mulai masuk di sana, mulai menilai video kita. Nah di sana Tria sudah menjalani
500 peserta itu. Setelah itu lanjut ke alhamdulillah lolos ke tahap selanjutnya, diambil 100 peserta. Nah, setelah 100 peserta ini diulang lagi dari nol vote-nya. 100 peserta, setelah itu udah serangkaian dijalani kan pasti banyak nggak gampang mau masuk 100 peserta itu nggak gampang. Karena nyari vote itu kayak yang minta tolong sana sini sama keluarga, guru-guru, sama teman-teman terutama kan. Alhamdulillah banyak yang support gitu. Jadi setelah 100 peserta lolos, alhamdulillah kebetulan pas mau pengumuman 30 besar kan diambil 30 besar tuh. Nah, pas pengumuman 30 besar itu ada chat japri di WA gitu ke Tria bahwa Tria itu lolos 30 besar, sedangkan pas malam itu Tria masih sedang jadi MC Maulid di rumah Tria. Nah, setelah itu ada info bahwa dari salah satu panitia itu akan ada yang menelpon kayak ngadain wawancara itu, karena yang boleh ikut Dai Mitra Polri ini hanya santri aktif di pondok pesantren kayak gitu teman-teman. Jadi Tria ditelepon sama salah satu panitia malam itu. Tria bingung karena posisi Tria kan jadi MC tuh, jadi nggak ada yang gantiin, kayak yang Tria tinggal. Sedangkan alhamdulillah pas itu lagi ada ceramah gitu kan, jadi tak tinggal sebentar. Setelah itu ditanya-tanyain sama ustadznya itu, kamu itu dari pondok mana? Tria jawab dari pondok pesantren Raudatul Thalibin Man Buleleng Bali kayak gitu. Ditanyain bla 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 banyak. Setelah itu itu 30 besar ini proses pemilihan 10 besar. Nah, di 30 besar ini ada Zoom. Nah, di sana itu di Zoom ini semua yang 30 besar hadir. Setelah itu ada juri-juri yang menyaksikan langsung dan menilai langsung. Dari 30 besar hasil Zoom inilah diambil 10 besar yang akan diaudisikan lagi di Jakarta, di TVRI Jakarta. Setelah malam itu saya bersama guru-guru saya itu di asrama ngadain Zoom sampai jam berapa ya? Sampai jam 12 malam saya baru selesai ngadain Zoom. Setelah itu Zoom selesai, pengumumannya itu 4 hari setelah Zoom. Setelah itu 4 hari setelah Zoom, Tria itu alhamdulillah dapat info di Supertech bahwa Tria itu lolos 10 besar, alhamdulillah. Setelah itu setelah ada info lolos 10 besar, Tria itu dimintain buat kayak kirim data-data seperti kalau ada KTP, terus tanda tanda aktif di pondok pesantren. Setelah itu beberapa hari kemudian ada kabar dari panitia bahwa dari tanggal 18 Oktober itu Tria berangkat ke Jakarta. Itu terus tanggal 19 Tria mulai audisi 10 besar di Jakarta di TVRI. Nah, di sana itu Tria ketemu teman-teman dari berbagai macam daerah, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Demak, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, pokoknya 10 besar. Nah, di sana itu lomba Dai Mitra Polri ini bukan cuma tingkat SMA atau MA aja, jadi kayak tingkat umum, pokoknya dia tuh santri aktif di pondok pesantren. Maksimal itu kalau nggak salah umurnya 25 tahun. Jadi kemarin itu teman-teman yang ikut lomba itu ada yang udah kayak yang S2, ada yang udah semester 7 kuliahnya. Jadi yang masih sekolah itu cuma ada 3, Tria dari Gorontalo sama dari Aceh itu. Coba bertiga yang masih sekolah kelas 3. Alhamdulillah setelah ngadain audisi, nah itu kan live di TVRI itu. Pertama kali di kamera takut gimana ya, ketuk. Dan alhamdulillahnya setelah ngejalanin semua rangkaian audisi itu, yang 10 finalis semua udah tampil. Nah, setelah pengumuman, padahal nggak ada harapan gitu buat, nggak nyangka bisa dapat hadiah umroh, karena setelah pengumuman itu alhamdulillah kata panitia itu semua finalis Dai Mitra Polri itu akan diberangkatkan umroh. Alhamdulillah, jadi Tria bisa berangkat umroh bersama semua teman-teman finalis Dai Mitra Polri. Jadi kayak gitu.
Gimana perasaan Tria menjadi salah satu finalis Dai Mitra Polri? Ya pastinya seneng banget, alhamdulillah rabbil alamin. Allah itu udah ngasih Tria kesempatan buat menjadi salah satu finalis Dai Mitra Polri. Sebenarnya tuh masih nggak nyangka karena dari 5.000 peserta itu kan dari 5.000 peserta itu udah banyak yang berpengalaman gitu ya, yang jadi kayak udah jadi ustazah kayak gitu. Jadi ternyata tuh nggak ada harapan buat wah kayaknya nggak bisa dah masuk sampai 10 besar, apalagi hadiahnya sampai umroh gitu kan, kayak masih mimpi sampai sekarang itu. Jadi sekarang tuh kayak ngerasa alhamdulillah bersyukur banget karena berkat doa teman-teman, terutama orang tua dan guru-guru semuanya. Coba dong Tria ceritain gimana perjalanan Tria waktu udah umroh. Nah, Tria itu perjalanan dari Jakarta ke Jeddah itu dari tanggal 26 November. Oh, berarti itu sehari apa berapa jam? Nah, perjalanannya itu dari Indonesia ke Jeddah itu menempuh waktu 10 jaman. Nah, waktu Indonesia sama Arab Saudi itu kan selisihnya ya kurang lebih 4-5 jam kan. Nah, sampai sana itu Tria jam 4, hampir jam 5 lah, jam 5 sore di Saudi. Setelah Tria sampai di Jeddah, Tria itu langsung menuju ke Madinah. Perjalanan Jeddah ke Madinah itu kurang lebih ditempuh 5 jaman. Setelah sampai di Madinah itu sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Sampai jam 10 malam Tria langsung ke hotel kan. Setelah itu istirahat masing-masing. Setelah itu kan udah singkat cerita sampai subuh. Nah, jam 3 subuh itu udah mulai bangun, siap-siap buat tahajud kan. Kebetulan hotel Tria ini deket sama Masjid Nabawi, deket banget. Bahkan setelah keluar dari lift itu, Tria keluar dari hotel itu langsung pelataran Masjid Nabawi. Jadi nggak jauh. Setelah itu Tria ibadah kayak biasanya tuh kan. Nah, pokoknya ibadah di sana tuh beda rasanya, lebih nikmat, kayak lebih pokoknya adem. Ya, beda rasanya. Di sana tuh lebih semangat ibadah tuh kayak yang apalagi yang sunah-sunah tuh nggak pengen pulang rasanya di sana itu. Setelah itu hari kedua Tria itu ke Raudhah. Tria itu ke makam Rasulullah, Tria ke sana. Nah, ke sana itu harus daftar dulu lah istilahnya ya, kayak apa? Pakai nusuk kalau nggak salah namanya. Di sana setelah itu Tria itu sholat subuhnya itu lebih jauh dari tempat biasanya karena biar dekat sama tempat masuk ke makam Rasulullah. Jadi Tria itu jalan sama rombongan kan pakai travel tuh, satu travel. Nah, setelah itu sama teman-teman jalan buat ke tempat yang paling dekat. Nah, jamaahnya di sana. Setelah sholat subuh kita tuh cepet-cepetan langsung menuju ke Raudhah. Antriannya tuh Tria sampai jam 7:30 itu belum masuk. Dari habis subuh sampai 7:30 pagi tuh Tria belum masuk. Setelah itu, setelah dapat panggilan dari petugas sana kayak yang kan masih desak-desakan gitu ya, antre kayak gitu. Pokoknya di sana tuh harus banyak-banyak sabar, bersyukur kayak gitu di sana. Nggak bisa kayak yang nerobos, Cepet-cepetan. nggak bisa karena lebih baik ngalah kayak gitu. Karena kalau kita tertib sama aturan, insya Allah kita cepet masuknya itu daripada nerobos. Setelah itu Tria udah mulai masuk masjidnya itu, setelah mulai masuk pintu ke Raudhah, ke makam Rasulullah, nggak kerasa itu air mata tuh tiba-tiba netes gitu, nangis di sana tuh nggak bisa ngomong apa-apa karena masih nggak nyangka bisa ziarah ke makam Rasulullah kan. Setelah itu Tria kan di dalam itu cuma boleh 10 menit kan maksimal setiap rombongan. Tria masih antre. Setelah Tria masuk di tempat Raudhah itu, Tria berusaha buat sholat sunnah apa aja kan di sana dibolehkan kan ya. Setelah itu, nah Raudhah ini kan yang dinamakan apa ya, surga, yang dijanjikan surga, taman-taman surga. Nah setelah itu di sana tuh insya Allah doa-doa hajat-hajat teman-teman di sana tuh pasti dikabulin. Makanya Tria di sana tuh berusaha sholat walaupun di sana tuh kayak yang kepala Tria tuh dipijak-pijak sampai dilangkah-langkahin karena emang di sana tuh ya nggak bisa lihat apa-apa lagi dah. Di sana tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Tria tuh sampai di sana tuh bingung mau doa apa. Terus sampai buka catatan karena emang saking sedih iya, senang iya, nggak nyangka iya kan di sana tuh. Setelah habis sholat, setelah itu berdiri, Tria berusaha deketin tiang Raudhah itu.
Tria mandang itu dah makam Rasulullah, kayak masih nggak nyangka kan di sana. Setelah berdoa 10 menit, setelah itu Tria lanjut keluar. Setelah 3 hari di Madinah, hari ketiga Tria itu ada city tour. Nah, city tournya itu ada ke masjid Masjid Kuba, ke Gunung Uhud, itu ke sana. Nah, setelah 3 hari di Madinah, Tria langsung menuju ke Mekah. Berangkatnya itu sore. Dari Madinah itu berangkat sore ke Mekah. Kurang lebih perjalanan itu 4 jaman ke Mekah. Selama perjalanan itu Tria ngambil niat ihramnya itu di Masjid Bir Ali di sana. Sampai di Bir Ali itu sore itu dah kalau nggak salah sore. Setelah ngambil niat ihram, nah di sana itu kan kayak yang halal menjadi haram sama kita yang udah ngambil niat ihram. Nah, sedangkan kalau Tria itu tidur kan kebiasaan kayak yang nutup muka gitu ya. Jadi selama di perjalanan itu berusaha buat yang biar nggak nutup muka. Karena kalau nutup muka itu kan nanti kan itu jadi haramnya kita kan. Jadi kita ntar takutnya bayar dam kayak gitu. Jadi selama perjalanan itu kita ngambil niat ihramnya itu, niat umrohnya itu di dalam bis. Setelah itu kita baca talbiyah bareng-bareng selama perjalanan. Setelah itu sampai di Mekah itu jam 10 malam. Setelah itu ke kamar hotel masing-masing, siap-siap buat mau ngelaksanain tawaf. Mau umroh kan, ngelaksanain umroh wajibnya dulu. Setelah itu jam 11:30 setelah makan malam, 11:30 kita turun lagi, kumpul di lobi hotel. Nah, itu kita persiapan ke Masjidil Haram buat ngelaksanain tawaf. Dari hotel Tria itu ke Masjidil Haram kurang lebih paling cepat itu jalan kakinya kan ya. Di sana kan jalan kaki tuh, nggak naik onta. Ya 20 menit lah. 20 menitan dari hotel. Setelah sampai di Masjidil Haram, kita kumpul terus masuk ke mulai masuk ke tempat Ka'bah itu. Nah, di sana tuh kayak yang nangis tiba-tiba karena masih nggak nyangka gitu. Senang. Sampai pipi tuh tak tampar-tampar sama Tria, kayak mimpi bisa, ya Allah, Masya Allah bisa ngeliat Ka'bah langsung kayak gitu kan. Setelah itu kita ambil tempat buat kumpul. Kan di sana tuh jangan sampai putus sama rombongan kan ya, karena rame. Apalagi orang Indonesia tuh kecil-kecil ya, orang sana tuh yang besar-besar, jadi kejepit. Tria tuh di sana kejepit walaupun badan Tria besar. Di sana tuh kejepit kan. Setelah itu ngelaksanain tawaf. Setelah tawaf kita ngelaksanain sa'i. Nah, sa'inya kan dari Safa Marwah tuh 7 kali udah selesai. Habis itu ngelaksanain tahallul. Setelah itu kan udah gugur tuh, yang haram-haram tadi tuh udah gugur, udah jadi halal lagi. Selesainya itu jam 3 pagi, karena rangkaian umrohnya itu kurang lebih ngelaksanainnya 3-4 jaman pas itu waktu itu. Jam 3 pagi selesai, balik ke hotel buat istirahat sebentar. Terus udah mau subuh, kita langsung balik lagi ke masjid kan. Karena telat, maksudnya azan itu kita masih dalam perjalanan kan agak jauh ya lumayan. Nah, jadi sholatnya tuh di pelataran masjid. Kalau di sini tuh kayak yang di jalan gitulah pokoknya. Pokoknya di sana tuh semua jadi tempat sholat. Setelah itu hari kedua, Tria tuh ngelaksanain umroh sunnah lagi. Umroh sunnah itu ngelaksanainnya malam juga, karena siangnya tuh kita di masjid kayak gitu kan, ngabisin waktu di masjid. Malam itu ngelaksanain umroh sunnah. Nah, ngambil niat ihramnya itu ke luar kota Mekah, karena harus di luar kota Mekah kan, itu namanya kota Tan'im. Kita ngambil niat ihramnya di sana. Setelah ke kota Tan'im ngambil niat ihram, kita kan salat sunnah 2 rakaat dulu kan di masjid itu. Setelah itu kembali ke Mekah, ke kota Mekah, ngelaksanain umroh sunnah. Nah, umroh sunnah ini Tria niatkan untuk keluarga Tria yang sudah meninggal. Nah, kayak gitu kan, dibadalin namanya. Setelah itu udah ngelaksanain tawaf. Pokoknya di sana tuh walaupun jalan kaki terus jalannya jauh, capeknya tuh nggak kerasa, malah semangat gitu kan. Setelah itu Tria ngelaksanain sa'i. Nah, sa'inya nih yang unik di sana setelah umroh sunnah ini. Tria tuh sa'inya tuh pakai skuter kayak motor-motoran gitu. Tapi di sana tuh kan di bawah tempat yang jalan kaki, di atas skuter. Di sana tuh bayar, tapi skuternya tuh nggak gratis. Ada yang buat 1 orang, ada yang buat 2 orang.
Nah setelah, tapi gasnya tuh apa ya, nggak bisa ngegas, emang segitu-segitu aja. Jadi kayak yang sampai Ukurannya pas. gregetan kadang kayak yang supaya ngegas gitu ya. Setelah itu selesai hari kedua, hari ketiga, Tria itu nekat buat nyoba ke gini, ke ceritanya pengen megang Ka'bah gitu ya. Subuh mau tahajud itu udah berangkat jam berapa ya, jam 3-an kalau nggak salah. Udah berangkat sana ke Masjidil Haram. Setelah itu sholat subuh udah selesai, mau duha. Nah mau duha itu Tria tawaf dulu kan, tawaf itu nggak semua teman-teman karena kan itu udah bebas, terserah kita mau kemana kan. Tria sama ada satu ibu-ibu kan itu ya, Tria tawaf. Terus setelah tawaf keberapa ya, ketiga atau keempat itu kalau nggak salah, Tria berusaha ngedeketin Ka'bah itu. Tapi emang masya Allah di sana tuh nggak gampang buat deketin Ka'bah, nggak semua orang bisa. Karena di sana tuh Tria sampai kayak yang desak-desaan, sampai kan ada tuh orang-orang yang besar, yang kulit hitam tuh kan, sana kan besar-besar tuh. Tria tuh sampai apa ya, sampai sesak napas, kejepit sampai ke bawah arus gitu. Sampai enggak? Alhamdulillah sampai, tapi itu nangis bisa dalam selama perjalanan tuh nangis selama mendekati Ka'bah. Sampai ya Allah pasrah Tria, kalau Tria mati di sini nggak apa-apa, meninggal di sini karena saking ngapnya gitu loh. Karena saking ya Allah emang benar-benar desak-desaan banget dekat Ka'bah tuh. Alhamdulillah setelah itu Tria sampai di sana, Tria ya Allah Tria bisa pegang Ka'bah, nangis masya Allah di sana tuh berdoa. Terus ada anak-anak nih yang pengen megang terus nggak sampai, jadi nggak tahu udah Tria tarik tangannya sakit atau enggak. Kasihan kan ya, Tria tarik tangannya, Tria pegangin ke Ka'bah itu. Setelah itu Tria kembali setelah tawaf, sholat duha dulu kan ya. Habis itu Tria kembali ke hotel. Hari keberapa ya? Oh hari ketiga itu Tria ada city tour di Mekah itu. Pertama itu city tournya ke daerah tempat-tempat yang biasanya orang haji, tempat orang haji kayak ke Arafah, di Mina kayak gitu kan. Itu tempat lempar jumroh itu, udah di sana dikasih tahu. Setelah itu Tria ke Jabal Rahmah, tempat ketemunya Nabi Adam sama Siti Hawa. Alhamdulillah Tria masih sempat mendaki ke sana tuh. Walaupun masya Allah di sana tuh kayak yang bukitnya tuh kan bebatuan gitu, terus ada pasirnya gitu licin kan. Nah setelah sampai di atas, alhamdulillahnya tuh di atas tuh kayak yang banyak orang-orang yang nulis namanya dia sama jodohnya lah gitu ceritanya ya, nggak ngerti kan. Di sana ada yang naruh foto kayak gitu juga. Jadi Tria kayak yang ya udah deh berdoa aja, siapa juga mau dituliskan di sana. Padahal di sana tuh banyak yang nulis di tembok-tembok kayak gitu. Setelah sampai di sana, emang ya kalau di Mekah itu kayak yang kalau niat kita jadi tamunya Allah itu baik, insya Allah Allah menerima kita secara baik, kita akan dibaik sama Allah. Tria itu alhamdulillah di sana, padahal nggak kenal nih sama orang Turki. Tria mau masuk area Ka'bah itu, tiba-tiba Tria tuh dipeluk sama orang Turki, 3 orang. Sedangkan Tria kan nggak ngerti bahasanya tuh. Tria mau ngambil air zam-zam sebenarnya. Habis itu kayak dipeluk, masya Allah Indonesia katanya. Wah, oh iya kayak gitu. Tria langsung minta peluk, terus dia itu minta doa kayak gitu. Tria kan kayak cara ngucapinnya dia tuh beda. Dia nonton Tria, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jadi Tria ngikutin tapi nggak bisa karena bahasanya dia tuh cara bacanya beda. Beda. Habis itu Tria ikut doa, setelah itu amin udah gitu aja. Padahal nggak tahu itu doanya apa. Habis itu Tria apa ya, baca syahadat, takutnya kan nggak tahu apa yang dibaca kan. Habis itu Tria baca syahadat, setelah itu ketemu pas mau jamaah salat maghrib, ketemu orang Arab kayaknya tuh nggak salah. Tria ngeluarin botol, Tria mau ngisi air kan, air zam-zam di sana. Karena air zam-zam di sana tuh emang banyak. Terus air zam-zam di sana tuh sekarang kayak yang didinginin jadi seger kayak gitu. Setelah itu Tria baru ngeluarin, langsung diambil sama orang itu. Loh, kok diambil kayak gitu? Tria ngira kan gitu. Langsung dia bilang diambil, pokoknya maksud dia tuh diambilin kayak gitu. Jadi mau diambilin. Jadi botol Tria tuh diambilin sama dia, diambilin air zam-zam terus diisiin. Ya Allah, pokoknya masya Allah di sana tuh kalau yang niat kita baik, pokoknya nggak ada yang aneh-aneh pikirannya. Insya Allah di sana pasti seneng, tentram gitu. Bahkan ada nih ya, adalah satu orang rombongan diterobos sama orang ya, diterobos sampai rombongannya ini kayak jatuh. Wallahu a'lam, langsung dibalas sama Allah. Yang robos nih tiba-tiba jatuh ke gelinding gitu, padahal nggak ada apa di depannya. Pokoknya di sana tuh kayak yang ya Allah, wallahu a'lam, langsung dibalas gitu kan ya. Setelah itu hari keempat, ternyata hari keempat di sana
ngelaksanain pokoknya umroh lagi, umroh sunnah. Setelah itu, setelah ngelaksanain umroh sunnah, pokoknya kegiatan-kegiatan di sana, sempat Tria belanja di sana. Alhamdulillah di Mekah itu sekarang udah bisa pakai uang rupiah. Nah, terkenalnya di sana tuh uang Jokowi. Uang Jokowi, pokoknya yang merah itu uang Jokowi kata mereka. Setelah itu Tria sempat di sana tuh nanya-nanya, lumayan ya, karena uang rupiah kalau dijadiin real itu nggak seberapa. Terus habis itu Tria udah hari terakhir di Mekah. Habis itu Tria ngelaksanain ini ya, tawaf wada, itu kan tawaf perpisahan. Nah, itu pagi Tria ngelaksanainnya. Setelah ngelaksanain tawaf wada, serangkaian itu, habis itu kan koper tuh udah di packing tuh, udah dikasih ke petugas hotel gitu. Nah, setelah itu setelah kita tawaf wada tuh kan kita nggak boleh lagi, setelah kita keluar Masjidil Haram, kita nggak boleh lagi masuk ke Masjidil Haram itu. Jadi kayak yang setelah itu tuh kayak yang sedih gitu loh, kayak cepet banget cepet banget, kayak yang masih pengen di sana, tapi kan nggak mungkin di sana terus kan, ya masih sekolah kayak gitu. Setelah itu Tria kembali ke hotel. Habis itu jam 9:10 pagi tuh Tria udah berangkat mulai ke Jeddah. Tapi sebelum itu Tria mampir ke ini, salah satu museum di sana. Di situ tuh kayak ada banyak replika-replika Arab zaman dahulu kayak gitu. Kayak ada masih pedangnya kayak gitu, ada replika Hajar Aswad kayak gitu kan. Di sana tuh banyak. Ada replika kunci kunci Ka'bah di sana. Setelah itu Tria di Jeddah itu sempat mampir ke restoran Indonesia gitu. Emang masakannya tuh Indonesia semua di sana. Setelah itu langsung menuju ke bandara. Setelah sampai bandara, pesawatnya pesawat Saudi lagi kan. Itu berangkatnya itu jam 7 malam habis maghrib. Berarti berapa hari di sana? Kurang lebih sama perjalanan ya, 10 hari di sana. Jadi kayak gitu Mutia. Pesan dan kesannya Tria buat orang-orang yang sudah bantu-bantu Tria. Pertama, Tria ucapin terima kasih banyak terutama buat orang-orang yang sudah bantu Tria sampai di titik ini, alhamdulillah. Nah, setelah itu semoga Tria doakan buat orang-orang yang sudah bantu Tria, semua, terutama orang tua, teman-teman, guru-guru, semoga sukses selalu. Selalu dalam lindungan Allah. Nah, buat Dai Mitra Polri, semoga semakin jaya, sukses selalu ke depannya. Dan buat Mutia dan teman-teman, semoga bisa segera menyusul ke Tanah Suci dengan keluarga. Tria juga semoga bisa ke sana lagi, amin. Keluarga besar Man Buleleng ke sana semua, amin. Nah, buat teman-teman sama Mutia semua, insya Allah teman-teman akan menjadi salah satu finalis Dai Mitra Polri 2024 yang akan datang. Pokoknya semangat terus buat teman-teman, jangan takut mencoba, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Karena prasangka Allah itu tergantung pada prasangka hambanya. Jadi kita positive thinking aja, jadi jangan takut mencoba. Semangat terus mencoba, jangan lupa bersyukur. Perjalanan Tria sangat menginspirasi sekali bagi tim Miracle, khususnya sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang. Terima kasih atas kedatangan Tria di podcast kami. Iya, terima kasih kembali. Semoga podcast Miracle semakin jaya dan semakin maju ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian podcast hari ini. Miracle Podcast Man Buleleng, kreativitas, integritas, prestasi tak terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.